Killer Beach. Seolah film ini memberi sebuah clue bahwa pantai ini adalah pantai pembunuh. Scene pun berpindah-pindah memperlihatkan keadaan siang hari yang sangat sepi, kemudian malam hari sebelumnya yang meriah dan penuh dengan lifestyle anak gaul. Di pesta itu terlihat seorang cewek seksoi bernama Kaylee. Pada awalnya, ia menolak saat ditawari minuman untuk abok. Tapi saat ia melihat pacarnya yang bernama Jonah sedang beradu jigong dengan cewek lain, ia pun langsung menengguk minuman yang kata Bang Haji haram itu. Aing mabok tapi aing kontrol, begitulah kira-kira. Semakin malam pesta pun semakin meriah. Kali ini giliran Mitch yang beraksi. Ia berlagak seperti seorang MC hajatan. Ia menyuruh semua yang berpesta untuk menaruh HP dalam sebuah karung goni untuk dikumpulkan. Karena menurutnya itu adalah sebuah peraturan yang harus diikuti seperti yang sudah tertulis di undangan pesta. Tak lama kemudian, Vance dan Gilbert membawa sesuatu yang sangat besar dan berlendir ke dalam keramaian. Mereka tidak tahu benda apa itu sebenarnya, lalu Gilbert menyarankan untuk memanggangnya. Tapi saran dia malah jadi bahan ejekan teman-temannya. Pria subur ini jelas marah karena ejekan itu. Pesta alkohol seperti ini biasanya tidak jauh dari urusan lendir. Mungkin karena kesal, kini giliran Kaylee yang membalas kelakuan Jonah pacarnya. Ia bersama Mitch menuju pos penjaga untuk main mantap kuadrat. Keseruan pun terus berlanjut. Kali ini giliran Gilbert yang sedang abok berat dijaili teman-temannya. Sebuah tato temporari berbentuk belalai gajah penghisap pipi tembemnya. Betapa bahagianya semua orang melihat kejailan tersebut. Singkat cerita, pesta telah usai. Waktu pun sudah siang hari di pantai itu. Terlihat para remaja ini masih tertidur karena pesta berlangsung sampai subuh. Dan tak lama kemudian, Kaylee bangun dengan posisi yang masih bersama Mitch. Ia pun langsung keluar melihat keadaan di luar pos itu. Tapi betapa kesalnya wanita ini ketika melihat Jonah sedang tidur bersama Chanda. Dan memang benar si Jonah ini selingkuh dengan cewek maghrib di siang hari. Kaylee akhirnya meninggalkan pemandangan yang bikin nyesek itu. Ia kembali melihat keadaan pantai yang lumayan kacau karena pesta semalam. Lalu terlihat Marsha yang cuma memakai cangcut yang muntah karena sisa mabuk semalam. Kaylee pun merasa heran kemana semua orang di pesta yang habis-habisan sampai pagi. Apakah mereka sudah pulang? Tidak ada yang tahu. Hingga pada akhirnya pemandangan Kaylee terhenti saat ia melihat seekor burung. Burung itu lenyap seolah terhisap oleh pasir. Ia pun merasa kaget melihat kejadian itu. Kemudian Marsha yang merasa dirinya tidak enak badan berusaha untuk pergi dari tempatnya semula. Sontak Kaylee meneriakinya untuk tidak menyentuh pasir, tapi sedikit pun ucapannya tidak dihiraukan. Gadis tersebut akhirnya mendapatkan sesuatu yang mengerikan. Marsha merasa sulit untuk menggerakkan kakinya, seolah ada yang menariknya ke bawah. Tak lama kemudian, ia pun mulai merasa kesakitan, tapi teman-temannya yang lain masih tidak percaya atas kejadian yang menimpa Marsha. Tapi beda halnya dengan Vance, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Vance pun berniat untuk menolong Marsha yang sedang kesakitan. Kaylee dan yang lain melarangnya untuk pergi menolong karena merasa ada sesuatu yang berbahaya di dalam pasir. Tapi Vance tidak menghiraukan perkataan temannya itu, hingga pada akhirnya Vance pun kini senasib dengan Marsha. Ia terjebak di pasir itu dan sangat merasa kesakitan. Dan teman-temannya hanya bisa menyaksikan penderitaan teman-temannya ini tanpa bisa berbuat banyak. Vance pun tewas oleh sesuatu yang sangat aneh. Semua teman-temannya merasa syok dan tidak percaya atas apa yang menimpa teman-temannya. Mereka kehilangan dua temannya dengan cara yang mengenaskan. Mereka pun mulai berpikir bahwa memang ada sesuatu di bawah pasir dan memang bukan pasir hisap yang sebelumnya mereka pikirkan. Mereka pun berniat untuk pergi dari pantai itu dengan mobil, tapi entah kenapa mobil yang mereka tumpangi tidak bisa menyala. Biasa, tidak semudah itu. Lalu Chanda berusaha untuk menghubungi bantuan dengan HP, tapi semua HP mereka sudah tersimpan di sebuah karung goni di dalam bagasi mobil. Dengan kata lain, mereka benar-benar terjebak di pantai itu.
Tak lama kemudian, Kylie berusaha mendekati pasir itu. Mitch pun mencegahnya. Tapi wanita ini seolah memperlihatkan sesuatu yang baru saja ia temukan. Terlihat seperti tentakel-tentakel kecil yang merespon pergerakan di atas pasir, dan itu yang membuat dua temannya terhisap. Lalu, tak berada jauh dari mereka, terlihat Gilbert yang sedang berada di dalam sebuah drum. Mungkin karena semalam ia mabuk berat, kejailan teman-temannya membuat ia berada di dalam sana. Ia pun marah karena merasa kesakitan dan tidak bisa keluar. Semua temannya berusaha menerangkan apa yang baru saja mereka alami. Tapi si pria subur ini tentu saja tidak percaya. Ia mengira bahwa yang dikatakan temannya adalah bagian dari kejahilan lagi. Sampai pada akhirnya, ia terdiam karena kelelahan untuk melepaskan diri. Waktu terus berlalu. Cuaca panas di pantai itu tentu saja membuat mereka tersiksa. Mereka pun bertahan dan mengisi waktu sembari berharap pertolongan akan datang. Lalu di dalam pos itu, Mitch dan Kyle berusaha mencari sesuatu yang bisa mereka gunakan. Lalu Kylie menemukan sebuah korek api di sana, ia pun mengambil dan menyimpannya. Mereka berdua lalu ngobrol membahas apa yang sebenarnya telah menimpa mereka. Mitch pun mengatakan bahwa tidak ada yang aneh saat pesta semalam. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah benda yang semalam dibawa Vance dan Gilbert. Dan mereka meyakini benda terbelah padahal semalam berbentuk bulat itu adalah sebuah telur. Pernyataan mereka adalah, makhluk apa yang sebenarnya keluar dari telur yang mungkin saja memangsa teman-temannya itu? Kylie pun berusaha mencari tahu sebesar apa makhluk yang berada di bawah pasir. Ia berusaha melempar potongan sosis soben ke setiap penjuru pantai. Dengan cara itu, mereka akan mengetahui daerah mana yang tidak terjangkau makhluk tersebut. Hingga pada akhirnya, mereka menemukan sebuah lokasi yang tidak terjangkau makhluk tersebut. Karena lokasi tersebut tidak seberapa jauh, Jonah berusaha menuju ke tempat itu meski sempat ditentang teman-temannya. Dengan menggunakan papan selancar, ia memulai aksinya. Ia pun berjalan di atas papan yang ia susun secara estafet. Tapi saat ia sudah dekat dengan sebuah meja, ia kesulitan menuju tempat itu. Tak lama kemudian, teman-temannya melihat sesuatu yang terjadi pada papan itu. Kini, Jonah semakin kesulitan karena papan yang terus bergerak. Ia pun berhasil ke atas meja itu meski dengan luka yang dialami oleh Jonah. Akhirnya Jonah terkapar kesakitan karena luka tersebut yang sebenarnya mengandung racun. Ia berusaha menguatkan diri dan mengambil makanan yang berada di atas meja. Tak lama kemudian ia mencoba memakan pisang yang ia temukan. Lalu tiba-tiba, luka yang dideritanya seperti infeksi dan semakin parah. Ia berusaha memberikan apa yang ia temukan kepada teman-temannya, tapi saat ia melempar minuman ke arah Mitch, sesuatu pun terjadi. Kini Jonah benar-benar tidak berdaya. Kemudian mereka berencana akan mengambil HP yang tersimpan di bagasi. Mereka berniat untuk memanggil bantuan, kali ini bagian Ronnie dan Chanda yang beraksi. Karena mereka tidak boleh menyentuh pasir, mereka pun kesulitan untuk membuka bagasi tersebut. Tak lama kemudian, Kylie memberi bantuan dengan sebuah tongkat yang ia temukan. Hingga pada akhirnya mereka bergontong royong untuk melakukannya. Lalu dari kejauhan terdengar sesuatu yang mengagetkan mereka. Sungguh malang nasib Ronnie. Teman-temannya malah fokus pada sebuah mobil yang datang daripada menolongnya. Mobil itu ternyata adalah sebuah mobil penjaga pantai yang sangat mereka tunggu. Mereka pun bersemangat menjelaskan bahwa ada sesuatu di bawah pasir. Tapi si penjaga pantai ini malah tidak percaya atas semua yang diucapkan para mahasiswa ini. Ia pun bertanya, kenapa kalian di sini? Padahal pantai sudah ditutup. Kylie pun menyuruhnya untuk tidak keluar mobil, tapi si penjaga pantai ini tidak menghiraukan teriakannya itu. Penjaga pantai ini malah tetap santuy berjalan menghampiri Jonah yang terluka. Terlihat makhluk itu memang tidak bisa menyerang penjaga pantai karena sepatunya. Ia pun melihat para mahasiswa ini satu persatu. Lalu ia malah menganggap kekacauan ini adalah bagian dari kegilaan anak muda yang sedang abok-abokan. Mitch pun menyadari kenapa penjaga pantai ini selamat dari serangan makhluk itu
karena si pria ini memakai sepatu. Mereka mengatakan bahwa teman mereka mati saat berada di atas pasir. Pria ini semakin tidak percaya dengan ucapannya. Lalu ia menyuruh mereka untuk segera turun, jelas mereka menolaknya. Penjaga pantai itu malah marah-marah berusaha mengambil semprotan merica. Lalu tiba-tiba kuncinya pun jatuh. Dan ketika ia akan mengambilnya, tangannya stuck dan tidak bisa diangkat karena tentakel tersebut menyocok tangannya. Kylie pun menyuruhnya untuk menggunakan semprotan merica untuk melepaskan diri. Tapi tidak lama kemudian, malah tangannya sudah buntung dan dikenyot makhluk tersebut. Mereka pun kaget dan hanya bisa menyaksikan penderitaan si penjaga pantai. Hingga pada akhirnya, Mitch pun berusaha menjelaskan ke semua temannya agar bisa berjalan di atas pasir. Ia menyarankan untuk membungkus kaki dengan handuk atau apalah sebagai pengganti sepatu. Kemudian Mitch pun menyuruh Chanda untuk melemparkan 2 handuk yang berada di dekatnya. Lalu ketika Mitch akan mengambil handuk, tiba-tiba bodoh sekali ya bun. Akhirnya Mitch pun tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Tak lama kemudian, Kylie berhasil berada di tempat Ronnie dan Chanda dengan cara melompat. Mereka berusaha menyelamatkan Ronnie yang terjepit pintu bagasi, dan hingga pada akhirnya upaya mereka pun berhasil menyelamatkannya. Kylie, Chanda, dan yang lain pun saling meminta maaf. Kemudian mereka berusaha untuk berpindah ke tempatnya Jonah yang sedang terkapar. Dengan menggunakan patahan kayu, mereka berjalan secara bergantian ke tempat itu. Tapi pada saat Ronnie hampir sampai, ia pun merasa kesulitan. Come on. Come on. Ronnie! Kasih Ronnie! Ronnie pun tewas dinyot-nyot, dikenyot-nyot. Gilbert pun merasa sedih atas kejadian itu, hingga ia tidak sadar makhluk penghisap itu kini mulai mendekatinya. Kemudian Chanda berusaha melakukan apa yang direncanakan Mitch. Ia yakin cara itu sangat efektif untuk bisa berjalan di atas pasir. Tak lama kemudian, akhirnya Chanda berhasil sampai ke mobil si penjaga pantai. Mereka pun sangat senang atas keberhasilannya, tapi tiba-tiba Gilbert pun panik saat ia merasa ada sesuatu yang menggerakkan drum. Tak lama kemudian, pria subur makmur ini pun dikenyot juga dan modar. Kali ini makhluk itu mulai memperlihatkan tentakel yang sudah membesar, mungkin karena habis memangsa beberapa orang, hingga ia tumbuh dengan cepat. Dan pada akhirnya mereka kehilangan satu lagi sahabatnya. Chanda pun akhirnya pingsan. Singkat waktu, malam pun tiba. Para mahasiswa ini masih terjebak dan bertahan di pantai itu. Tak lama kemudian, Chanda pun terbangun dari pingsannya. Ia pun bergegas mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membantu temannya sampai ke mobil. Lalu ia menemukan sebuah perahu karet penyelamat tapi dalam kemasan portable, yang dengan canggihnya bisa secara otomatis mengembang seperti alat Doraemon. Dan dengan alat itu, mereka menjadikannya pijakan untuk bisa sampai ke mobil. Singkat cerita, mereka pun berhasil berada di dalam mobil itu, tapi tak lama kemudian, makhluk itu muncul dengan ukuran yang lebih besar dan terlihat sangat glowing. Lalu Kylie berusaha mengambil bensin dalam kompan di mobil itu. Lalu tiba-tiba, makhluk itu pun bagaikan mandi oleh cairan bensin. Kemudian Kylie menggunakan korek api yang tadi siang ia temukan, lalu ia pun membakarnya. Kylie, get in! Come on! Lalu makhluk itu hilang entah kemana. Dan pada akhirnya mereka pun bisa bernapas lega, tapi saat Kylie menyentuh tangan Jonas, ia tahu bahwa Jonas tidak bernyawa. Mereka berdua pun merasa sedih karena kekasih serta teman mereka menjadi korban. Di keesokan harinya, terlihat Jonas dan kedua wanita ini masih berada di dalam mobil. Kemudian mereka dibangunkan oleh seseorang. Pria itu mengajak para wanita ini untuk keluar dari mobil meskipun sangat ragu.
Kylie memberanikan diri untuk menampakkan kaki di pasir itu, hingga pada akhirnya mereka meninggalkan mobil tersebut karena memang monster itu sudah tidak ada. Sangat terlihat jelas sebuah lekukan tanah bekas makhluk itu, dan ternyata memang bekas makhluk itu berukuran sangat besar. Makhluk apa ya kira-kira? Kemudian scene pun beralih ke lautan. Terlihat sebuah bayangan makhluk yang berukuran besar dan dipenuhi dengan tentakel sedang berenang. Lalu makhluk itu seolah sedang menuju ke sebuah pantai yang dipenuhi oleh orang-orang. Wah, bisa-bisa jadi mukbang lagi nih. Dan film The Sand pun berakhir.